Lantas, apa sih Sadkertih itu? Menurut Tattwa Sastra Pengetahuan Hindu Bali yang mengacu kepada dasar sastra Kanda 4 dan Dasaksara, bahwasanya di bumi ini di mana kita hidup bersama makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, memiliki kawasan yang terdiri dari, yang paling luas adalah laut atau segara, yang kedua adalah daratan atau pertiwi atau buana, yang ketiga adalah hutan atau wana, yang keempat adalah mata air, lantas yang kelima adalah unsur manusianya sebagai makhluk ciptaan yang Tuhan yang tertinggi, dan yang terakhir adalah seisi langit. Jadi kita hidup di dunia ini menurut Tattwa Sastra Sadkertih, alam ini terbagi menjadi laut, daratan, hutan, mata air, manusia bersama makhluk lainnya, dan seisi Tribhuwana Saptaloka atau seisi langit. Dari konsep pembagian alam ini, maka lahirlah 6 konsep keseimbangan yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai aplikasi dari Trihitakarana yang ditetapkan sebagai dasar kita menjaga keseimbangan alam. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan, Sadkertih itu terdiri dari Segarakertih, Buanakertih, Owanakertih, Danukertih, Yasakertih atau Janakertih, dan Atmakertih. Sadkertih ini atau 6 konsep bagaimana kita menjaga keseimbangan alam, bagaimana kita melestarikan keseimbangan alam agar senantiasa memberikan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan di dunia ini. Maka umat Hindu Bali melakukan kerangka agama sebagai landasan pacu untuk mengkaji, menguji, dan membuktikan bagaimana Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini. Tuhan memenuhi semua ruang dan waktu, seperti yang disebutkan dalam sloka Rigveda, Ekam Ewam Adityam Brahman. Tuhan itu satu. Tuhan adalah Brahman. Brahman yang berarti memenuhi semua ruang dan waktu tanpa batas, dari awal hingga akhir. Sebagaimana Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini, maka manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan seluruhnya dengan landasan melaksanakan Trihitakarana dengan baik dan benar. Dalam hal ini, yang pertama yang dilakukan oleh umat manusia sesuai dengan Sadkertih yang ada adalah Segarakertih, di mana laut adalah sumber kehidupan dan terluas terbesar di dunia. Lantas bagaimana umat Hindu Bali melakukan pelestarian terhadap laut sebagai sumber dari segala sumber kehidupan? Bagaimana agar laut tidak mengancam kehidupan manusia, tidak merusak kehidupan manusia, seperti yang banyak terjadi di masa ini, akhir-akhir ini, di belahan sana. Ada gelombang-gelombang besar, ada tsunami-tsunami yang mengerikan. Maka umat Hindu Bali melakukan ritual-ritual penting untuk laut. Karena kerangka agama menyatakan begitu. Tattwa filsafat, filosofi, dan etika
susila, serta ritual. Maka umat Hindu Bali sebagai manusia yang kreatif, cerdas di dalam rangkai konseptual, ritual, melakukan ritualisasi khusus untuk ketenangan laut, agar seluruh habitat yang ada di laut bisa saling menguntungkan dan menjadi sumber hidup dan kehidupan bagi seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Lantas, jangan heran kalau di sepanjang laut Bali dibangun banyak tempat-tempat suci sebagai tempat sentralistik melakukan doa bersama, mendoakan laut agar senantiasa menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi alam, dan tetap menjadi sumber hidup dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada, baik makhluk hidup yang ada di tengah laut maupun makhluk hidup yang ada di luar lautan, di mana tetap mencari kehidupan di tengah laut seperti para nelayan dan sebagainya, serta para penghubung antar pulau. Disitulah perbedaan Bali. Lantas, dari pinggir laut sampai ke tengah laut, umat Hindu Bali itu melakukan doa bersama, atau secara kelompok, semata-mata demi ketenangan yang ada di laut, demi kehidupan habitat-habitat yang ada di laut. Karena sadar sekali, alam ini terbentuk, sebagian itu adalah lautan, tercipta oleh Tuhan untuk kita bersama. Berbagai puja-puja tentang laut dibuat, dan berbagai bentuk-bentuk ritual khusus yang digunakan untuk di lautan. Itu adalah aplikasi daripada kerangka agama, di mana di Bali tidak bisa dihilangkan ritualitas untuk ketenangan dan kedamaian serta kehidupan habitat yang ada di setiap jengkal ciptaan Tuhan. Orang Bali tidak memuja berhala di situ, tetapi menghormati setiap habitat dan kehidupan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang ada di tengah laut itu. Maka, Segara Kerti adalah bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kedamaian, dan kehidupan dari habitat-habitat yang ada di laut itu sendiri. Dan menjadi kewajiban bagi orang-orang yang memiliki wewike, yang memiliki jenana, yang memiliki kemampuan lebih, untuk selalu berdoa. Karena apa? Jika laut itu tenang dan habitatnya hidup dengan baik, maka seluruh kehidupan dunia ini akan damai. Tapi ketika laut itu bergolak, menimbulkan prahara, maka kehancuran bumi ini akan terjadi oleh lautan. Itulah Segara Kerti yang sesungguhnya. Maka dari Segara Kerti ini lahir konsep-konsep ritual untuk keseimbangan laut itu sendiri. Dan lahir bangunan-bangunan suci, tempat sentralistik pemujaan bagi umat Hindu Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar manusia memiliki kehidupan dan sumber hidup dari bumi, maka manusia wajib menjaga keseimbangan bumi ini, agar bumi ini selalu menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bagaimana menjaga keseimbangan bumi ini? Maka umat Hindu Bali melakukan kajian tattwa sastra, karena sadar bahwa di bumi ini ada energi 5 unsur, baik geni, tejo, apa, pertiwi, ada angin, api, sinar, air, dan bumi. Maka kestabilan energi 5 unsur ini, yang dimana kelima energi ini dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan kehidupan, serta dibutuhkan oleh tanaman tumbuhan, dibutuhkan oleh binatang, dan dibutuhkan oleh makhluk gaib, makhluk astral di luar kehidupan manusia. Maka kestabilan bumi inilah menjadi kewajiban bagi manusia untuk menjaganya. Sebagaimana tatwa filsafat filosofi agama yang penuh etika menciptakan ritualisasi atas bumi ini, dan sadar bumi ini
ada Panco Mahabuddha, Bayu Geni Tejo Apah Pratewi, atau angin api sinar air dan bumi. Maka ada ritual-ritual untuk menjaga keseimbangan alam itu. Bagaimana umat Hindu Bali melakukan doa, menciptakan ritual agar angin tidak memporak-porandakan kehidupan, agar api tidak memporak-porandakan kehidupan, agar sinar tidak menciptakan trik yang mematikan, agar air tidak menciptakan bencana bagi kehidupan, agar bumi selalu tenang, tetap menjadi sumber kehidupan. Dan untuk itu, umat Hindu Bali melakukan ritual dari yang paling kecil sampai yang terbesar, sesuai dengan kapasitas kemampuan, sesuai kecerdasan yang dimiliki, dan kreativitas yang ada di tengah-tengah masyarakat Hindu Bali. Maka tata pola menciptakan keseimbangan bumi ini terangkum dalam konsep Buana Kerti. Bagaimana cara Buana atau bumi ini Kerti, tenang, damai, dan sejahtera, karena banyak kehidupan yang ada di atas bumi ini. Karena sadar bahwa 5 unsur ini, Bayu Geni Tejo Apah Pratewi, atau angin, api, sinar, air, dan bumi, sangat membahayakan bagi umat manusia. Maka ritualisasi keseimbangan 5 unsur itu dilakukan oleh umat Hindu Bali. Dari yang paling kecil, seperti misalnya segahan manca warna. Dalam labe atau segahan manca warna itu ada warna putih, merah, kuning, hitam, dan manca warna. Adalah simbolisasi untuk menjaga keseimbangan bumi. Bukan semata-mata itu makanan untuk para buta kala itu berhala atau makhluk-makhluk sejenis setan, iblis, dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi putih, merah, kuning, hitam, dan manca warna adalah simbolisasi daripada 5 unsur yang ada di bumi ini, yang terdiri dari, yang pertama adalah unsur energi. Bayu Geni Tejo Apah Pratewi itu energi. Itu bukan binatang, itu bukan makhluk-makhluk gaib, itu bukan betara, itu bukan dewa. Itu adalah energi. Dimana energi inilah yang terbesar di bumi dan sangat membahayakan. Dan kita bisa lihat di mana-mana bagaimana angin dengan mudah bisa memporak-porandakan dunia. Api bisa mudah melalap semua yang ada. Sinar trik mengeringkan semua. Dan air bah menghancurkan segalanya. Bumi bergetar gempa menghancurkan segalanya. Dan demi kestabilan itulah umat Hindu Bali menciptakan ritualisasi yang paling kecil itu setiap hari dilakukan hampir di seluruh umat Hindu Bali. Melakukan upacara ritual dengan segahan manca warna di halaman rumahnya. Karena sadar di halaman rumah itu ada ujung, ada sudut timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Di mana di sudut-sudut itu adalah kekuasaan daripada Panco Mahabuddha, ada angin, api, sinar, air, dan bumi. Lantas, keseimbangan inilah dijaga, walaupun dengan ritual yang sangat kecil. Kemudian angin, api, sinar, air, dan bumi ini dimanfaatkan oleh manusia. Dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk di luar manusia. Dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk astral yang ada di dunia. Lalu makhluk-makhluk astral di Bali dikelompokkan juga menjadi 5. Yang disebut dengan Anggapati, Rajapati, Banaspati, Banaspati, Raja, dan Ewija Sakti. Inilah wujud Detya yang tidak bisa mati. Karena tidak bisa mati dan sangat bisa mengganggu kehidupan manusia, maka di Bali dikelompokkan agar jelas bisa dipahami dan dimengerti. Tattoo Kanda 4 memaparkan bagaimana kita menata kekuatan 5 unsur ini. Baik energi 5 unsur, Panca Detya, Panca Durga, Sapta Durga. Karena inilah makhluk-makhluk astral yang tak kasat, yang tak bisa dilihat oleh mata, tak mudah didengar oleh telinga, tak bisa diajak bicara seperti biasa. Maka sastra yang mengaturnya, sastra yang menuntun umat manusia, walaupun dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa komunikasi, tetapi di lewat sastra telah merumuskan konseptual menjaga keseimbangan itu. Begitu banyak makhluk-makhluk gaib yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, maka dikelompokkan menjadi 5. Unsur timur, Anggapati, mengendalikan,
makhluk-makhluk gaib yang ada di gua-gua, di batu-batu besar, dan di tebing-tebing pinggir laut. Lalu unsur selatan, Brahma, Merajapati.